Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenal firman Tuhan, belajar bertumbuh di dalamnya. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami dalam segala sesuatu, mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami hari ini. Sehingga apapun yang kami perlukan, semuanya ada karena anugerah Tuhan. Berkati kami Tuhan dan berikan hikmat, pencerahan dan pengertian sehingga firman-Mu boleh tersimpan dan bertumbuh di dalam kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, hari ini Minggu 24 Mei 2020 kita akan kembali untuk belajar banyak tentang firman Tuhan. Hari-hari ini kita belum bisa berhenti dan stop dengan berita tentang corona. Mengapa? Karena corona masih berjalan. Di Jawa Timur saja, pada hari Sabtu 23 Mei 2020, ada 3.258 kasus positif corona. Sedangkan di Surabaya ada 1.617. Yang sembuh 158, yang meninggal 165. Surabaya Timur masih jadi daerah penyebaran tertinggi dan Surabaya Barat yang terendah. Dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441, masih banyak juga orang-orang yang pergi ke mall, terutama di BJ Junction. Dicatat oleh surya.co.id. Mereka membeli baju-baju baru untuk persiapan di tengah-tengah wabah corona. Sedangkan wali kota Surabaya Ibu Tri Risma Maharini yang biasanya menggelar open house di rumahnya sekarang harus memaksimalkan online untuk berkomunikasi dengan warganya di saat lebaran. Yang jelas COVID-19 ini masih tetap menjadi pusat perhatian dunia dan Indonesia pada khususnya di mana kita tinggal. Saat bicara soal ekonomi ambruk, orang masih menyebut corona sebagai penyebabnya. Saat batuk atau sakit, orang bilang jangan-jangan ini corona. Dulu bagi-bagi sembako dan bantu sesama karena peduli orang yang tidak mampu. Sekarang dikaitkan dengan corona juga. Orang bilang hari-hari ini orang membantu orang tidak mampu. Itu karena peduli dengan terdampak corona. Corona lagi. Bicara begal, bicara perampok, gara-gara corona juga. Ini karena corona. Ekonomi jadi ambruk, orang jadi susah, dan kejahatan meningkat. Padahal kejahatan sudah ada sejak dahulu kala. Saudara-saudara, corona jadi terkenal. Kenapa? Karena segala sesuatu dikaitkan dengannya. Tema dunia hari-hari ini adalah corona, perang dan ekonomi, kalah ratingnya. Mengapa corona jadi begitu luar biasa? Orang banyak bilang ini karena propaganda dan berita yang diulang-ulang. Pertanyaan saya cuma satu. Berita mau biasa ataupun luar biasa seperti corona, apakah itu pantas dan layak untuk diangkat sehingga meresap di dalam hati setiap insan? Semua kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tetapi berita apapun yang mendunia, itu pasti karena seizin pemilik jagat raya ini, yang mengatur segala sesuatunya, yang mampu melakukan apa saja. Dialah yang mengatur juga naik turunnya sebuah berita. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan mau menyampaikan hal-hal luar biasa bagi dunia, Dia pun mengaturnya dari awal sampai akhir. Dan kali ini Tuhan punya berita yang begitu maha penting. Dan untuk berita ini, Tuhan tidak main-main. Dia mengaturnya, bukan dalam jarak dan jangka waktu yang begitu singkat seperti corona. Langsung viral. Tetapi berita ini diatur oleh Tuhan selama ribuan tahun. Pelan-pelan sampai menjadi jelas. Pertama dia mengutus nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Lalu dia memutus malaikatnya. Setelah itu mengutus para rasulnya.
Tapi ada satu nabi penting yang diutusnya secara khusus menjadi pembuka jalan agar berita yang maha penting ini bisa didengar oleh orang Israel dan tentunya bagi seluruh dunia, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, dia adalah nabi yang dipakainya sebagai alat khusus untuk memberitakan pribadi yang paling istimewa di antara pribadi-pribadi yang lainnya, di antara para nabi, di antara semua orang-orang yang diutusnya, dan termasuk karyanya yang paling mengagumkan sekalipun di dunia ini. Pribadi ini adalah pribadi istimewa yang harus diberitakan kepada dunia. Dan ketika muridnya yang bernama Yohanes dan akhirnya menjadi Rasul Yohanes mendengar berita dari sang guru yang adalah nabi, yang langsung dengar suara dari Tuhan, yang langsung mengetahuinya, mendapat pewahyuan darinya, Yohanes ini pun berubah. Dia langsung mengikuti Yesus. Dan setelah itu dia mulai menuliskan narasinya dengan kata-kata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Rasul Yohanes, murid Yohanes Pembaptis ini matanya dicelikan. Pewahyuan yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis pindah kepada Yohanes yang menjadi Rasul Yohanes. Dan ketika matanya dicelikan karena berita surgawi ini, dia menuliskan surat pengantar itu di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi. Saudara-saudara, dia berkata bahwa kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan pribadi yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Pribadi siapakah itu? Dikatakan dia adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Anak tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain. Berarti ini memang pribadi yang sangat penting, yang sangat istimewa, yang harus didengar oleh seluruh dunia. Dia meneruskannya di dalam ayat yang ke-18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Kenapa dia bicara tentang anak tunggal Allah ada di pangkuan Bapa? Di dalam perspektif manusia, dia mencoba menjelaskan bahwa anak tunggal Allah ini berarti satu-satunya, dan dia memiliki hubungan keilahian dengan Allah, Bapanya. Dan dia memiliki hubungan dekat karena dia dikatakan ada di pangkuan Bapa. Apa yang terjadi ketika seorang anak ada di pangkuan bapaknya? Tentu saja mereka menjalin hubungan kasih sebagai ayah dan anak. Dan saudara-saudara, Rasul Yohanes mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah inilah yang menyatakannya kepada dunia. Menyatakan apa? Menyatakan Allah melalui kehadirannya. Menyatakan Allah ada di dalamku, aku di dalam Allah, akulah dia. Inilah yang Yesus pernah katakan, akulah dia. Dan hari ini kita belajar bahwa dialah anak tunggal Allah yang ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Dia dan Bapa adalah satu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Itu menunjukkan bahwa ketika Yesus berkata akulah dia, sama dengan dia berkata, sama dengan dia menyampaikan kepada dunia, akulah Allah. Dan Rasul Yohanes meneruskan berita yang dikehendaki untuk disampaikan kepada dunia. Bukan seperti corona yang beritanya cepat melejit, tapi nanti akan lenyap. Karena akan dihapus oleh berita lainnya yang lebih hebat dan lebih bombastis. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian. Apakah akan ada virus yang lebih ganas lagi dari corona?
Atau adakah satu peristiwa dan kejadian lebih dahsyat lagi dari corona, sehingga berita tentang corona ini hilang, ditelan oleh sejarah? Tetapi berita tentang anak Allah yang dimulai dari ribuan tahun yang lalu, dari para nabi, yang dulunya sama dan semakin lama semakin bertambah jelas, maka berita ini adalah menjadi berita yang sangat kuat, yang tidak akan pernah hilang, ditelan oleh waktu, ditelan oleh sejarah, ditelan oleh apapun. Berita ini akan tetap selama-lamanya. Berita ini akan kekal selama-lamanya. Dan Yohanes Pembaptis meneruskan berita ini sebagai pembuka jalan bagi Raja yang mulia, diteruskan oleh para rasulnya. Mengapa? Karena mereka adalah saksi mata dan para rasul malah tinggal bersama-sama dengan anak manusia atau anak Allah. Dan bagi mereka Yesus tergambar jelas. Hidup mereka adalah bukti daripada kebenaran Yesus di dalam dunia yang tidak dikenal. Saudara-saudara, Rasul Yohanes menuliskan berita yang dialami oleh gurunya, yang dialami dan dikatakan oleh gurunya. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 31. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Saudara, ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Yang pertama, Yesus adalah anak Allah yang menghapus dosa dunia. Tahu dari mana? Dia tahu dari gurunya. Berita itu sejak semula dari Yohanes Pembaptis, yang tahu langsung dari Allah. Karena apa? Maksud saya, dari mana Yohanes Pembaptis tahu tentang hal ini? Yohanes Pembaptis tahu tentang hal ini langsung dari Allah, dari Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah seorang nabi. Dan berita kedua yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis adalah, Yesus ada sebelum aku. Ini sangat tidak masuk akal, karena Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu daripada Yesus. Jadi mana mungkin kalau Yohanes yang lebih dahulu lahir, tapi Yesus sudah ada sebelumnya. Di sini Yohanes Pembaptis ingin menyampaikan bahwa Yesus memiliki keberadaan yang berbeda dengan dirinya. Yesus punya praeksistensi. Itu artinya apa? Yesus tidak bisa sama seperti Yohanes Pembaptis. Maka kita yang terbuka hati dan pikirannya, kita bisa melihat bahwa Yesus ini sebenarnya adalah Allah, karena dia sudah ada sebelum kelahiran. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptiskannya untuk dinyatakan kepada Israel." Itu menunjukkan bahwa kehadiran Yesus adalah untuk dinyatakan. Kehadiran Yesus adalah untuk diberitakan, dimuliakan, supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Kuasa. Dan Yesus itu sudah ada sebelum dia ada, sebelum Yohanes ada. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32 sampai 34, Yohanes berkata, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya.
Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah Anak Allah. Maka berita Yesus harus disampaikan ke seluruh bumi, bahwa Dia itu adalah Anak Allah. Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia dan dapat dilihat bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudara, meskipun sesungguhnya Allah itu tidak bisa dilihat, karena Allah itu ilahi, tetapi Allah itu pun mau menjadi manusia supaya bisa dilihat dan menjadi sama dengan kita. Dan sekarang Yesus yang telah menjadi manusia itu bersama-sama dengan kita, beserta dengan kita. Kita menyebutnya sebagai Immanuel. Dia yang menjadi manusia tentu saja harus kembali ke surga, karena memang di sana asalnya. Seperti katanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak pernah ada yang pergi ke surga. Bukankah malaikat di surga? Bukankah makhluk-makhluk surgawi ada di surga? Ini bicara tentang satu tempat di surga sana, di mana hanya ada Allah saja, di mana makhluk lain tidak bisa sampai ke tempat itu. Dan Yesus berkata, aku ada di sana. Tidak ada seorang pun telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, katanya. Jadi ternyata bukan cuma para nabi, termasuk Yohanes Pembaptis dan para rasulnya, tapi Dia sendiri, Yesus sendiri, sebenarnya telah menyatakan diri, telah bersaksi. Dia adalah pusat perhatian yang jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Yesus sendiri berkata, tidak ada yang benar pergi ke surga selain aku yang turun dari surga. Saudara-saudara, itu sebabnya kenaikan Yesus ke surga adalah wajar, karena memang Ia berasal dari sana. Kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh para rasul yang telah dipilihnya secara khusus. Kenapa tidak semua orang melihatnya? Karena hanya orang-orang yang dipilih, yang ditentukannya, yang dipakainya untuk memberitakan Dia. Kalau saudara merasa dipanggil Tuhan untuk memberitakan Yesus kemana-mana, maka saudara adalah termasuk orang khusus itu, seperti para rasul yang dipakai untuk melihat Dia. Namun walaupun kenaikannya ke surga tidak dilihat oleh banyak orang, tapi kebangkitan Yesus dilihat oleh banyak orang. Kematiannya jelas, kebangkitannya disaksikan oleh 500 orang lebih. Dan itu ada di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Kenaikan ke surga adalah sesuatu hal yang istimewa. Karena itu menunjukkan, itu membuktikan bahwa semua yang pernah dikatakannya itu digenapi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Yesus adalah jawaban bagi dunia. Itu sebabnya di tengah-tengah berita yang menggemparkan atau bahkan menggoncang dunia di setiap generasi dan waktu, ada satu, bahkan hanya satu berita saja yang paling penting untuk diberitakan kepada dunia, bahwa Allah sudah menyatakan diri kira-kira 2000 tahun yang lalu kepada dunia dalam wujud yang bisa dilihat dan dikenal, yaitu Yesus Kristus.
Dan Yesus yang telah naik ke surga untuk memberikan keselamatan dan hidup kekal bagi yang menerima dan percaya kepadanya. Pertanyaannya yang terakhir, apakah kita termasuk di dalamnya? Yaitu yang menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yang kedua, apakah kita termasuk yang meneruskan berita itu kepada dunia yang membutuhkannya? Atau kita terus sibuk dengan urusan kita karena corona, ekonomi, dan masalah-masalah pribadi yang begitu banyak jumlahnya? Secara pasti kita sendiri secara pribadi yang bisa menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.